Ayo, di mana? Tempat biasa aja. Ayo. Ayo, tim, makan siang dulu ya. Ayo, Sini aja. gue pesen dulu. Oh iya. Kayak biasa. Biasa. Pesenin. Ya Mbak ya. Terima kasih. Udah. Udah lah. Kan hafal. Akhirnya makan juga kita. Yops. Laporan yang kemarin udah selesai belum tuh? Laporan yang kemarin dikit lagi beres. Dikit lagi beres? Dikit lagi beres. Bagus lah. Coba gue telepon Unai deh. Sama sekalian cek email yang baru-baru. Nay, Unai. Ini laporan yang kemarin gimana, Nay? Udah dapat belum? Oh iya, makasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Udah Nay, ntar gue hubungin lagi aja Nay. Iya. Kasian aja yo. Tuh. Masa banget sih? Ini apa-apaan nih, gosek Bukan Mas, sabar dulu. Gosek kok campur ya? Bukan ikut campur. Cuman kan Mas gak boleh kayak begini dong. Ini kan cewek Mas, sabar dong. Dia calon istri gue, gosek campur dong. Tenang dulu Mas, bukan maksud kita ikut campur. Cuman kan ini di tempat umum nih, banyak anak-anak, orang pada makan. Kan Bukan urusan lo. Kalau ini kamera apa? Mas jangan kayak begitu dong. Maaf Mbak. Tolong tolong. Kasar banget Mas. Ini baru calon istri Mas kan? Mas udah kasar kayak Tahu begini. nggak masalahnya apa? Ya bukan. Ya, tapi gitu, bukan Mas. begini Kalau caranya. misalnya ada urusan, diobrolin baik-baik. Kan gak enak depan. Susah dibilangin. Keras selalu bahas soal ini. Udahlah tadi. Aku mohon jangan tinggalin apa yang tolong aku Gini. ya tolong. Mas, Mbak, mending duduk dulu ngobrol baik-baik aja. Nggak enak kalau kayak gini jatuh Mas. Ya udah. Jangan tinggalin aku ya. Lu udah bikin bom baru nih pakai kamera gini. Astagfirullah. Mas, astagfirullah. Mbak, udah, Mbak. Kenapa sih Mbak? Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa Mas. Mbak yakin gak apa-apa Mbak? Mbak. Mate, dia coba dulu. Mbak. Ada yang mau diceritain sama saya nggak Mbak? Enggak apa-apa. Yakin banyak kenapa-napa? Yakin enggak apa-apa Mbak. Enggak, kalau misalnya Mbak mau cerita, mungkin saya bisa bantu Mbak. Enggak apa-apa. Beneran? Beneran. Ya udah kalau gitu saya balik dulu deh. Bisa minta tolong nggak? Aku mau ngobrol sebentar. Loh, ini beneran nggak apa-apa? Tadi Mbaknya bilang saya duduk aja. Aku mau ngobrol sebentar Ya. aja, Mbak. Sebentar aja. Sini sebentar. Bentar. Bentar. Gimana? Jadi gini Mbak, sebenarnya yang mengganggu pikiran saya itu adalah ibu saya. Karena semenjak papa saya menikah lagi, itu yang membuat saya menjadi putus hubungan dengan papa saya gara-gara ibu tiri saya. Dulu sebelum papa saya menikah dengan ibu tiri saya, hubungan kami baik-baik aja Mbak. Tiba-tiba pas papa saya menikah dengan ibu tiri saya yang baru ini, papa saya itu ngusir saya Mbak pas ketika saya datang ke rumah. Nah terus Mbak tadi berantem sama calon suami Mbak itu gara-gara apa? Gara-gara saya selalu curhat tentang papa saya. Curhat tentang papahnya Mbak, tapi kok malah kayak gitu respon calon suami Mbak? Karena dia tuh bosan gitu, bosan banget katanya. Ah sudahlah, kamu nggak usah
Aku kan sebenarnya butuh orang yang bisa dengerin aku, Mbak, yang bisa ngertiin aku. Mbak bisa bantu saya nggak? Bantu apa ya maksudnya Mbak? Saya kepengen tahu papa saya ini berubah karena apa? Apa karena ibu tiri saya atau karena yang lain? Bisa aja sih kita ngebantu Mbak. Hanya saya butuh waktu buat ngobrol dulu sama tim. Kita harus obrolin dulu sama semua. Gitu. Tolong saya ya Mbak ya. Kalau nggak gini aja deh. Saya minta nomor Mbak. Nanti kalau misalnya saya udah obrolin dan tim udah CC, baru saya kabarin Mbak ya. Di save aja nomornya Mbak. Iya. Oke. Ya udah, Mbak sabar ya. Insya Allah kita ngebantu Mbak. Cuman kita minta waktu buat ngobrolin dulu sama tim ya. Tapi nanti dikabarin ya Mbak Iya, ya. iya. Pasti dikabarin. Tapi Mbaknya tenang dulu ya, sabar. Banyak-banyak istighfar ya Mbak ya. Jangan ribut lagi kayak tadi. Apalagi depan orang-orang, kan kasihan orang-orang yang lihat. Apalagi anak-anaknya kan. Ya udah Mbak sabar ya. Iya Mbak. Makasih ya Mbak Iya, ya. iya, sama-sama. Ntar saya kabarin ya Mbak ya. Ya udah, saya balik lagi ke tim saya juga sekalian. Ya. Mau sekalian pamit. Oh ya udah. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak Rina ya. Iya Mbak. Iya. Nanti tunggu kabarnya ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Makasih. Iya. Kasihan banget. Ini nungguin kabar maksudnya apa? Iya, jadi gini. Tadi tuh ngobrol sama dia, terus nyeritain. Jadi si Mbak ini tuh ternyata permasalahannya banyak, nggak cuma sama si calon suaminya tadi doang. Jadi dia punya ayah, nikah lagi. Namun ibu tirinya ini ngehalangin komunikasi antara dia dan ayahnya. Sedangkan dia lagi butuh waktu dan butuh sharing sama ayahnya tentang pernikahan dia. Ketika dia curhat sama calon suaminya malah nggak terima. Dia itu minta tolong buat cari tahu tentang ayahnya ini. Jadi ya udah, gue kabarin, ntar aja kabarin kantor. Gitu. Ya gue kan harus ngobrolin sama kalian juga. Jadi dia minta tolong sama kita, sama saatnya. Dia ribut lagi yuk. Kenapa Terus sama siapa ya? Lah, Samperin. Tega apanya sih? Kamu sudah enak-enakan ya makan uang dari Mbak Rina? saya ya? Mbak, berantem lagi sebentar Mbak. Ini maafnya ada tiri saya nih dia nih. Ada diri. Hah. terus kenapa berantem? Saya jadi marah karena saya kan nanya kabar papa saya, tapi dia jawabnya nggak sopan. Mbak yang ngomongnya nggak sopan. Seharusnya Mbak ada sopannya. Kok kamu gitu sih ngomongnya nggak sopan banget sama orang yang jauh lebih tua? Sopan? Mbak aja bicara sama ibu saya nggak ada sopannya. Kamu sama aja ya mulut kamu ya sama mama kamu ya. Jaga ya. Mbak, mulut kamu tuh jahat. Udah. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak malu tadi udah berantem di dalam, sekarang berantem di luar lagi. Karena dia ini mulutnya nggak sopan banget mas. Saya ini kan Jaga kakaknya. omongannya ya. Udah. Dia jaga gimana sih? Mbak. Ngomong pelan-pelan dong, ini jadi orang sama. Iya, ya Allah. Ini anak Ya jaga mulutnya, jangan bicara kayak gitu. Gak ada sopannya. kamu yang nggak sopan sama aku. Mbak Rina. Aku ini kan kakak kamu. Mbak. Saya gini juga karena Mbak. Karena apa? Mbak juga nggak sopan bicara sama saya. Itu karena mulut ibu kamu yang ngeracunin otak kamu. mau. Jaga ya orang- mulut Mbak. Ibu saya ngajarin saya benar. Bener Mbak apanya? Rina, astagfirullah. Istighfar dong, Mbak istighfar deh ya Allah. Malu dilihatin orang-orang di pinggir jalan juga. Kamu enak banget ya sudah dibeliin mobil, sudah tinggal di rumah saya. Terus Mbak iri. Terserah saya. Iri apa? Mbak Rina. Itu kan terserah saya sama Itu kan harta papa saya. Harta ibu saya. Mbak. Aduh, malu banget ini depan orang-orang lagi. Mbak. Minggir. Ini ambil ya. Kalau Mbak Rina. Mbak kok gitu sih Mbak? Iya mbak, tapi kan itu kan dia nggak sopan banget mbak sama aku. Aku ini kan kakaknya. Udah Mbak tenang aja dulu ya Mbak ya. Mbak Fatia, mending Fatia antar dia pulang deh. Ya udah gue anterin pulang. Terus tapi lo jangan lupa koordinasi tentang ini juga kan sama kantor. Maksudnya?
Yang tadi kita obrolin, koordinasi tentang masalahnya Mbak Rina. Iya ntar Bisa lah, lo koordinasi dulu sama kantor. ya bisa sih cuma. Yaudah ntar Lo kasihan nih. Ya Ya udah. Yuk, Mbak kita balik ya Mbak. Saya anterin Mbak pulang. Yakin, ayo. Mbak, sabar ya Mbak. Tadi tuh nggak enak soalnya diliatin sama orang-orang, apalagi di pinggir jalan. Tapi kan ada tidak, kamu nggak seharusnya ngomong kayak gitu juga Mbak sama aku. Kan biar gini-gini kan aku kakaknya dia. Iya, saya ngerti. Hanya tadi tuh tempatnya kurang, aduh gimana ya Mbak? Kan kasihan Mbak juga jadinya kurang baik dilihat sama orang-orang. Terus sekarang Mbak tinggal sama adik tiri Mbak juga? Iya Mbak, aku sekarang tinggal ngekos sendiri Mbak. Loh, ngekos? Semenjak papa aku nikah sama ibu tiri aku yang barunya, aku sudah keluar dari rumah itu Mbak. Aku sudah ngekos, aku nggak mau lagi tinggal sama mereka. Ya udah kalau gitu gini deh Mbak, sekarang kita anterin Mbak ke kosan Mbak dulu. Nanti Mbak tunggu kabar dari saya ya. Ya. Alamat kosnya di mana Mbak? Daerah Setiabudi. Ya udah. Mas Bas, kita ke daerah Setiabudi dulu ya. Ya. Bentar Mbak. Bentar. Mario telepon. Halo. Iya yuk, gimana? Serius yuk. ACC nih. Ya udah kalau gitu ntar oh gini aja. Lo langsung nyusulin gue ke kosannya Mbak Rina ini ya. Iya, sekarang. Ini udah di sana. Setiabudi. Ya udah kita temuan sana ya. Ntar di Sherlock. Oke. Yo, Assalamualaikum. Alhamdulillah Mbak, ternyata kantor menyetujui buat ngebantuin Mbak dengan permasalahan Mbak yang tadi Mbak ceritain kan. Jadi ya udah, nanti tim saya juga menuju ke sana, ke kosan Mbak. Jadi sekarang kita ke kosan Mbak aja kan. Iya, sama-sama. Iya, makanya Mbak banyak berdoa ya. Sabar ya Mbak ya. Mas, itu nanti pertigaan belok kiri ya Mas ya? Siap. Mbak ngekos sendiri di sini? Iya, Ya udah, kita parkir sini dulu ya. bisa kok. Yang mana Mbak? Ini Mbak. Oh Ini ya. sudah sampai, ini sudah kiri. Oke. Ini Mbak tempat saya. Oh, Kita ini. ngobrol di dalam aja. Iya boleh. Ya udah kalau gitu Mbak istirahat, saya sama tim pamit pulang ya. Iya. Hati-hati ya Mbak. Iya. Makasih ya. Ntar dulu Mbak, ini ada Mbak yang tadi. Rina, ngapain kamu marah-marahin anak saya? Oh, Emang dia ngomong apa sih sama ibu? Tanya sama anak saya. Kamu ngomong apa sama ibu? Tadi Mbak bilang jelek-jelekin ibu. Kamu jangan kurang ajar ya. Ini ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu begitu sama saya? Ibu asal ibu tahu ya, gara-gara ibu, bapak saya tuh hubungannya jadi menjauh. Saya tidak Mbak Rina menjadi jangan kamu ngomong sama gitu, mama Ju. kamu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu sama saya. Istighfar ya, Kenapa? Mbak. Saya bukan keras saya. Istighfar dong. Keras apa? Astagfirullahaladzim. Jangan langsung menjauhin saya sama bapak saya. Tobat. Tobat Mbak Rina, apa? boleh. Kamu jangan suruh orang tobat ya. Kamu yang harus tobat, kurang ajar. Ibu harus sadar bahwa ibu tuh kayak gimana. Kenapa? Mbak Rina istighfar deh. Saya. Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak udah deh. Mbak. Ya Allah. Laporin misalnya kok. Ya Allah, Ibu. Dasar ibu jahat. Iya Mbak. Udah malu dia sama tetangga ini. Aduh, ganggu deh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya Allah. Apa ya? Mario. Udah Mario. Ya itu tadi tuh
yang belakang itu ibu tirinya Mbak Rina. Dia marah-marah gara-gara tadi adiknya tuh kayaknya lapor sama ibunya kejadian tadi di kafe. Marah-marah. Aduh, tadi jangan ketabrak tadi nyari banget tuh. Iya, ya Allah. Maaf ya mas saya ya. Maaf ya mas. Enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya ya. Mbak jangan kebawa emosi lagi. Nah, mending Mbak Rina istirahat dulu aja. Pencariannya kita mulai besok aja ya. Iya mas. Gak apa-apa kan? Iya mendingan Mbak istirahat aja ya. Tadi udah capek soalnya berantem terus juga kan. Yaudah besok kita kabaran ya Mbak ya. Jadi Mbak. Iya. Makasih banyak. Ya makasih. Iya. Sampai ketemu besok ya Mbak ya. Yaudah. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Beneran tadi berantem lagi? Iya, coba nggak ngertinya tuh gimana ya? Marina juga emosi, wajar kalau dia emosi karena ibunya juga datang langsung kayak maaf nih ya, kayak maki-maki Mbak Rina gitu. Maki-maki? Iya, gara-gara adiknya itu lapor ke ibunya kejadian di kafe tadi loh, yuk. Emang sebenarnya permasalahan seperti apa sih? Iya, permasalahannya juga belum jelas kan. Mbak Rina cuma cerita yang tadi di kafe, dia minta tolong ke gue kalau misalnya dia pengen tahu perubahan ayahnya ini faktornya apa, entah ibu tirinya, entah dia nggak setuju sama calonnya atau apa, nggak ngerti. Mbak Rina juga belum jelaskan. Udahlah kalau gitu kita mending ngatur strategi lagi aja lah ya. Jadi kita balik kantor dulu aja sekarang. Ya udah, Yuk. ya udah yuk. Ayo guys. Bas. Ini katanya udah janji sama. Udah, ini udah janjian. Dia udah nunggu deket rumahnya. Dekat Udah kos deket. maksudnya. Ya deket kosannya dia. Hari ini kita mau ke rumahnya dia. Berarti dia ngajakin kita untuk nganterin ke rumahnya Iya, gitu. bener banget. Dia minta diantarin ke rumahnya. Oh itu tuh. Itu kan? Iya bener. Masuk dulu aja. Oh nungguinnya di situ Mbak. Iya. Situ. Kirain di kos. Jadi hari ini kita ke rumah ayahnya Mbak Rina. Iya. Di mana? Itu nanti kita terus nanti ada kesempatan nanti ada biasanya. Ya udah ntar tunjukin ke Mas Bas aja. Yang ada pohon pisang itu. Oh. Itu ada yang keluar. Itu siapa sih? Saya tuh mau keluar dulu lah. Mbak, bentar dulu. Bentar dulu. Tapi itu ibu tiri aku tuh memang benar-benar keterlaluan tuh mas. Iya Mbak, Ya. kita baru datang kan nggak mungkin langsung ribut gara-gara gini doang. Iya, maksudnya Mbak tenang dulu, itu kan ibu tiri mau keluar. Jangan Mbak langsung turun. Nanti kalau Mbak turun ketemu ibu tiri Mbak juga bakal berantem lagi kayak kemarin kan. Udah mending kita tunggu di sini. Ntar kalau ibu tiri Mbak udah pergi, baru Mbak boleh kesana. Bentar deh, kabarin. Jadi Jer, lu lihat nggak itu apa ibu tirinya Mbak Rina yang keluar rumah itu? Oh iya nih, ya gue lagi selidiki nih. Nah, gue minta tolong sama lo, tolong diikutin dong. Siap. Kabarin kalau Ntar kalau misalkan ibu tirinya mau balik, lu langsung kabarin gue ya. Soalnya kita mau ke rumahnya Mbak Rina ini, ketemu sama papanya. Oke. Oke Jar, gue tunggu ya. Udah tuh, udah agak jauh kan. Udah, yuk. Mbak. Cepetan ya. Tapi kayaknya sepi deh. Kan? Papa, Assalamualaikum. papa. Gak ada orang. Iya, jangan pergi semua Mbak. Assalamualaikum, permisi. Kok nggak Assalamualaikum. bisa? Tuh kan sudah diganti kan pasti sama Mbak, ibu tiri salah. aku. Mbak salah kali ngambil kunci, coba yang lain. Ada nggak? Bisa, sudah diganti. Dia pasti ibu tiri aku nih yang suka ganti nih. Ah, Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ini kayak nggak ada orang. ah, Mbak sabar Mbak. apa? Mbak ini nggak ada orang, gue percuma kalau nggak marah-marah sini. Ah, ini semua pasti gara-gara ibu tiri aku nih, dia yang ganti kunci nih. Mbak sabar ya, istighfar. Mbak kan kita udah bilang jangan emosi Mbak. Kita balik ke mobil dulu deh, Mbak. Enggak, saya mau tunggu di sini aja. Mbak, Saya mau tunggu papa saya di sini. lebih baik kita balik ke mobil Mbak. Nggak mau. Ini
Mbak udah janji mau bantu kita kan? Kita di sini bantuin Mbak loh. Mending kita ke mobil aja dulu sekarang, nanti kita omongin di mobil semuanya ya. Udah bakal Takutnya kita ribut. Kita aja ya. Kita balik mobil aja dulu ya. Gimana dia? Dekat ya? Terus gimana dia? Udah, yang penting kita balik ke mobil aja dulu. Ayo Mbak. Bisa ya? Sama istrinya sendiri ketawa-ketawa, sedangkan sama anaknya enggak. Telepon aja nggak pernah diangkat. Mbak, jangan ngomong kayak gitu Mbak. Mungkin handphonenya lagi mati, ya kan? Loh Mbak mau ngapain? Mau telepon papa saya Mbak? Ya Mbak tenang dulu, jangan emosi. Coba aja dulu. Tuh kan? Nggak diangkat-angkat kan sama papa saya? Cuman dilihat doang. Tega ya papa saya kayak gini ya sama saya. Papa seperti apa sih dia itu Mbak? Masa anaknya sendiri kok dibuang sih? Ini pasti gara-gara ibu tiriku tuh. Ya Allah Mbak, jangan. Jahat banget kan ibu tiriku kan Mbak? Mbak kok pikirnya kayak gitu Mbak? Mbak nggak boleh suzon dulu dong, Mbak. Mbak jangan marah-marah kayak gini dong. Mbak kan udah janji sama kita. Mbak emosi. Tapi kan saya... Mbak istighfar Mbak, ya Allah. Papa saya tega banget kan Pak sama saya Pak. Papa lihat, Papa saya lebih mementingkan anak tirinya daripada saya anak kandungnya Mbak. Bukan mementingkan anak dirinya Mbak. Mbak jangan salahin sama ayah sendiri. Papa saya nggak peduli lagi sama saya Mbak, sama saya dia nggak peduli lagi Pak. Papa saya sudah nggak sayang saya lagi, saya kayaknya dianggap anak sama dia Ya Pak. Allah Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Mbak pikirnya kejauhan, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu. Coba kalau dia peduli sama saya, masa saya dianggap sama dia Mas. Ya pasti papa Mbak tuh punya alasan khusus. Nggak mungkin dia tiba-tiba mutusin hubungan sama Mbak. Alasannya apa sih Mas? Alasannya apa Mbak, sih? Apa sih salah saya? Apa sih Mbak? Dari dulu, Mbak. Kita antar Mbak pulang ya. Soalnya kalau kayak begini nggak akan ketemu jalan keluar ya, Mbak ya. Ya, Mbak ya. Kita sholat dulu biar Mbak bisa lebih tenang, biar pikiran Mbak nggak kacau ya, Mbak ya. Biar hati juga adem ya, Mbak ya. ya Mbak ya. Ya udah. Mas Bas, kita jalan ya. Ayo ke masjid. Kita sholat dulu. Jadi kita hari ini mau kemana nih, Mbak? Kita perlu tempat Mbak Asti ya Mas ya. Teman Mbak Asti. Emang kenapa kita harus ke rumahnya Mbak Asti? Mbak Asti itu adalah kakak saya Mas. Kakak kandung. Kakak kandung. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Papa. Tapi ini rumahnya Mbak Asti ini masih jauh nggak nih? Sekitar 30 menitan lagi sih Mas. 30 menit. Wah udah mau ini azan sholat. Iya azan maghrib nih. Gimana kalau kita sholat dulu aja? Yaudah sholat dulu deh. Gak apa-apa kan? Kenapa? Iya kita sholat maghrib dulu aja. Nah Mas Bas kita ke masjid ya Mas Bas. Ntar lagi azan soalnya.
Tapi Mbak Asih tahu kan Mbak mau datang? Tahu. Ya, itu ada siapa tuh telepon tuh? Angkat aja Mbak. Iya. Mas banget Mbak. Iya, pas banget. Halo. Halo. Halo? Halo Mbak. Mbak Asti. Rina, kamu di mana? Ya aku mau ke tempat Mbak Asti. Cepetan dong, kamu. Dari tadi ini udah mau pulang loh. Oh iya ya udah, tahan dulu ya Mbak. Tahan dulu, tahan papa di sana ya Mbak. Aku mau ke tempat Mbak. Ya udah, cepetan ya. Oh, papa sudah di sana Mbak. Iya ya. Iya ya Mbak, ya makasih ya Mbak. Mas cepetan Mas. Kita ke Iya, tempat Mbak, Mbak iya, Asti. iya, iya. Kita keburu papa saya pulang nih. Iya Mbak, Ya, ini sabar kita dulu lagi ini. kesana kan, Mbak? Ini kan jalannya sempit nih, pelan-pelan dulu dong. Cepetan. Mbaknya sabar dulu ya, sabar, istighfar. Jangan kebawa panik kayak begini. Stop Mas. Di sini. Ini sini. Udah sampai nih. Iya. Iya, Mbak. Pelan. Iya, pelan-pelan Mbak. Ya. Mbak, pelan-pelan dulu dong Mbak. Assalamualaikum. Rina kangen Pak sama Papa. Ini apa Pak? Rina mau minta maaf. Rina minta maaf Pak. Astagfirullah Pak, jangan kasar-kasar Pak. Ini kan anak Bapak. Tolong. Mbak, ini urusan keluarga saya. Kalau bisa, silakan. Pak, ini kan anak Bapak, cuman Saya pengen ngomong tahu. baik-baik Pak. Saya tahu. Kamu juga Rin yang salah. Kenapa sih bawa-bawa kayak ginian, kamera kayak gini? Kenapa sih Mas salahin aku? Aku bukan salahin kamu, tapi kamu memang salah membawa tim kayak gini. Untuk apa? Itu karena Papa nggak pernah angkat telepon aku, tahu nggak Kak? Tapi kamu juga nggak tahu nggak sama Papa, Mana Rina. Anda ada sama sekali? Apa ini kan anak Bapak cuma pengen ngobrol baik-baik sama Bapak. Kita boleh deh ngobrol baik-baik Nah, sekarang aja. saya bukan tidak boleh. Sebaiknya Anda ini kalau bisa di luar aja. Rina, kamu memang anakku, masih saya anggap anak. Cuma sebelum itu saya mohon dengan suara sangat, yang kamu bawa ini kalau bisa disuruh dikeluarkan. Bukan saya mengusir, saya masih menghormati mereka ini. Biar supaya masalah ini, kalau kamu masih begini, saya tidak akan merestui perkawinan kamu, dan apalagi yang namanya memberi biaya. Astagfirullahaladzim. Kok Papa kayak gitu sih Pak? Nah, ini. Aku sih deh, kamu salah. Mbak Rina, sabar dulu Mbak Rina. Kamu harusnya nggak bawa kayak gini ya, Rina. Mbak, ini urusan rumah tangga, tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Antara saya dengan kamu. Ya, Pak, maafin Rina, Pak. Maafin Rina, maafin. silakan Anda. Ya, Pak. Rina, Cuma kan ini, Pak. aduh. Musi. Silakan Anda keluar. Mas, Mbak, silakan keluar dulu nih, Mbak. Ini saya mau bicara secara internal aja sama keluarga saya. Silakan. Jadi saya mohon maaf, Mas sama Mbak. Silakan keluar. Anda ini, Mbak ini kalau memang Iya Pak ya. Pak. Silakan keluar ya, Mas, Mbak. urusan rumah tangga, kalau perlu tidak ada orang-orang tahu. Iya Pak, ya Pak. Biarkan. Maaf ya, Mbak. Mas keluar dulu ya. Ya. Maafnya salah kamu. Kenapa kamu bawa tim kamera kayak gitu sih? Kenapa sih Terus? Mbak selalu salahin saya, Mbak? Saya bukan Terus nyalain kamu kamu, sudah Rina. kurang ajar kepada ibu. Bagaimanapun juga itu orang tua kamu, itu pengganti ibu kamu. Kamu kan mau duit, mau restu. Semuanya itu gampang bagi kamu. Tapi dengan cara kamu minta maaf saja kepada orang tua. Iya, tapi kan Papa janji sama saya mau kasih uang buat Saya akan pernikahan beri- saya, Pak. Saya akan kasih duit dan restu. Tapi minta maaf kepada ibu. Itu ibu tiri tak harus. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau minta maaf sama Ibu Tiri. Pokoknya saya nggak mau minta maaf sama Ibu Tiri. Ya udah, kalau Papa nggak mau restuin saya pergi. Mbak Rina,
Mbak Rina. Marina. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak, kita di... Mbak. Gimana sih? Mbak. Terangkanlah. Mbak, coba ceritain dulu sama kita, Mbak. Kita nggak tahu apa-apa, bingung mau bantuin Mbaknya kayak gimana. Mbak Rina. Kita di sini mau bantu Mbak. Kasih tahu loh kita. Mbak. Mbak. Saya maaf nih Mbak. Kan dari kemarin kita coba nyari papa Mbak kan endingnya selalu kayak begini kan. Entah papa Mbak yang menghindar atau malah jadinya berantem. Jadi gimana kalau Mbak ngomong sama ibu tiri Mbak aja? Aku nggak mau ngomong sama ibu tiri aku nggak mau. Mbak, kita udah nyoba berbagai cara tapi tetap aja hasilnya kayak gini. Aku nggak mau. Nah, Mbak coba dipikir-pikir dulu Mbak. Maksudnya kita udah bantu Mbak coba ketemu papa Mbak tuh berapa kali, cuman selalu berakhir nggak nemu hasil apa-apa. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau ketemu mereka. Aku nggak mau ketemu mereka lagi, Mas. Iya Mbak, tapi siapa tahu mereka bisa bantu Mbak buat berkomunikasi lebih baik sama Bapak sama ayah Mbak. Mbak, siapa tahu itu bisa dengan cara kayak kita mendekatkan sama ibu Mbak, itu bisa bantu kita buat ngobrol sama Mbak. Aku nggak mau, Mbak. Pokoknya aku nggak mau. Aku sakit hati sama mereka karena mereka selalu fitnah aku, Mbak. Udah nggak ada cara lain Mbak. Apa sih salah aku, Mbak? Aku hanya nuntut hak aku aja, Mbak. Tapi itu nggak ada cara lain. Atau gini deh, coba Mbak ngomong sama calon suami Mbak buat ketemuan sama keluarga Mbak. Terus dengan kita bisa ngobrol baik-baik kan. Iya. Jadi terang. Aduh, dia mau, Mbak. Dia pasti nggak akan mau. Bapak lihat kemarin aja dia berantem sama aku gara-gara aku ngukir-ngukir tentang papa aku. Tapi coba deh Mbak sekali lagi kita ngomong baik-baik sama calon suami Mbak. Tarik nafas, istighfar Mbak. Astagfirullah. Kayak gini. Kita udah coba ngasih solusi. Mbak buat ketemu sama Mbak aja udah susah kayak gini. Bahkan kakaknya Mbak aja nggak bisa ngebantuin Mbak loh Mbak. Siapa tahu dengan ibu, walaupun itu ibu tiri. Gak mau, gak mau ketemu ibu tiri aku lagi. Aku gak mau, Mbak. Ibu tiri aku itu jahat, Mbak, jahat. Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Mbak, udah kalau gitu, ini kan udah malam juga, Mbak juga udah. Gimana kalau kita antar Mbak pulang aja ya? Tapi besok lagi kita lanjutin sana. Iya, Bu. Kita lanjutin kalau misalnya Mbak udah tenang Mbak ya. Ya udah itu.
Mbak tenangin diri Mbak dulu. Tarik nafas. Banyak istighfar, Mbak. Doa. Astagfirullahaladzim. Loh ini kan calon suami Mbak. Keluar nggak? Mas, pelan-pelan dong Mas. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Kamu apa sih? Hah? Mas jangan kasar dong sama cewek, Mas. Diam. Bukan maksudnya begitu. Ini nggak boleh begitu. Tahan lu, ini urusan gue. Bukan begitu. Cuman Mas sama cewek nggak boleh kasar kayak begitu dong. Mas, tapi jangan kasar gitu. Tuh tangan. Jangan dulu. Bisa nggak Mas? Aku dapat kabar dari Asti. Hah? Kamu ribut sama mama bapak di rumah. Ya emang benar, kenapa sih Mas? Itu salah lu. Mas nggak boleh kasar gimana pun juga ini kan perempuan. Hah? Ini urusan gue. Gue nggak mau apa-apa. Gue udah Bang. bilang, ini bukan urusan berdua ya. Iya cuman nggak Bukan begini gua sama dia. caranya. Iya, tahu. Bang, bukan Pulang, begini caranya. Ini kan perempuan. Ya Allah, Mas. Ayo pulang. Jangan Mas. kasar dong, Mas. Udah diam. Mbak. Naik. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Ini kamera apa sih? Awas, hati-hati. Awas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, calon suami kok bisa kayak begitu sih? Kasar banget sih, ya Jadi calon Allah. suami aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kaget banget gue tadi waktu diketuk. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin deh. Tadi denger nggak sih pas calon suaminya ngomong? Dengar Kan obrolannya? kayak calon suaminya tuh kayak nggak terima banget gitu kan si Mbak Rinanya ketemuan sama orang tuanya. Iya, terus perasaan setiap kita ketemu orang tuanya dia tuh nggak ada loh. Kan dia bisa tahu kayak gitu? Ini beneran aneh banget nih. Astagfirullahaladzim, kasar banget. Aduh, yaudahlah. Gimana nih? Balik kantor? Ya udah balik kantor aja sekarang. Mbak Rinanya juga kan udah dibawa pulang sama calon suaminya. Gue bener khawatir banget. Kalau nggak gini deh yuk, ntar gue coba hubungin Mbak Rina tapi besok aja kali ya. Takutnya sekarang mereka masih bareng terus malah jadi permasalahan baru kalau gue ngubungin dia. Gue setuju tuh. Ntar Kita kasih kita waktu nggak- dulu aja ya. Iya, ya udah balik kantor aja lu. Yuk. Ya udah, Mas Bas, ayo Mas Bas. balik semuanya yuk. Astagfirullahaladzim. Katanya dulu. Yuk. Ayo Mas Bas, ayo. Ini aku maunya desainnya kayak gini ya Pak. Nah, kayaknya bagus juga kayak gini. Mbak, Nanti warnanya jangan terlalu mencolok ya Pak ya. Ini kira-kira berapa hari Pak selesainya? Ya kira-kira 1 minggu deh kalau nggak banyak revisi ya. Coba diakurin dulu sama pasangan. Makasih ya Pak. makasih Pak. Assalamualaikum. Duduk dulu deh. Mbak, kira-kira emang Mas Gali setuju sama desain yang tadi Mbak apa bikin? Iya kan Mas Gali kan sudah punya kerja tuh. Jadi semua ya keputusan saya sih Mbak. Cuman Mbaknya udah ngobrol bener nih sama Mas Galinya. Udah sih, dia semua serahkan ke saya aja. Udah yakin aja desain semuanya. Tapi Mbak udah dapet restu dari Bapak Mbak. Restu sih udah ya, cuman papa saya tuh dari kemarin tuh sudah janji. Dia janji sudah mau kasih saya uang untuk pernikahan saya, mau bantu saya. Nah, jadi itu yang saya sekarang ini pusing banget saya. Ini saya udah nggak tahu mau buat apa, karena kan papa saya sudah janji. Uang itu buat apa aja? Cuma uang untuk pernikahan saya Mbak, buat undangan, buat catering, buat biaya pernikahan semuanya. Karena kan itu uang warisan saya juga Mbak dari ibu saya. Ya, maksudnya itu hak Mbak sih. Ya itu hak saya dong. Kita ngerti. Cuman gimana ya? Ini dari keluarga Mbak bener-bener nggak ada yang mau ngebantu. Maksudnya menalangi dulu gitu.
Bukan masalah nggak mau menalangi, cuman masalahnya kan papa saya sudah janji sama saya mau kasihkan uang buat saya, tapi sampai detik ini sepeser pun papa saya nggak ada kasih. Saya juga bingung, ada apa dengan papa saya? Sampai detik ini saya pun nggak bisa hubungin papa saya. Kalau dari pihak keluarganya Mas Galih gimana? Iya, memang ada yang mau bantu. Bentar deh Mbak, ngomongin tentang Mas Galih, itu kasus yang kemarin tuh gimana itu yang sempat berantem itu ya kan? Kita sampai lihat Mbak ditarik-tarik itu kan gimana itu? Ya Apa-apa kan? sebenarnya sih saya kesel sih ya, marah juga saya sama Mas Galih. Tapi mau apa lagi? Kan nggak mungkin dong kalau kita mau batalin pernikahan. Kan hari H juga sudah dekat. Dan juga biaya pernikahan juga Mas kan tahu, Mbak juga tahu biaya pernikahan sekarang nggak murah, mahal. Biaya gedung lah, biaya catering lah, undangan lah. Cuman beneran Pusing saya. apa maksudnya? Karena kasus kemarin nggak ada konflik yang berkepanjangan kan sama Mas Galihnya. Soalnya takutnya Mbak udah planning banyak hal terus tiba-tiba Besar, iya. Enggak sih, nggak ada masalah apa-apa sih. Udah baik kok masalah kemarin. Sebenarnya kemarin Mas Galih itu cuma emosi aja. Dia orang baik kok Mas. Syukurlah ya kalau nggak ada masalah sama Mas Galih. dapat pernikahan juga kan. Ya udah ya, mending apa? Kita balik mobil aja. Kita ngobrolin di mobil aja, lanjutin. Itu bukannya Papa Mbak? Itu kayaknya papa aku deh. Itu beneran Papa Mbak kan? Iya kayaknya beneran deh, kelihatan deh. Tuh kan bener kan tuh papa aku. Itu papa aku. Mbak, Pa, papa, Mbak, ya Allah. papa, pa, papa kenapa naik angkot pa? Kenapa naik angkot pa? Apa sih? Dara sama Mia kemana pa? Mobil kemana? Kenapa papa nggak diantarin pa? Mbak, pelan-pelan dulu, Mbak. Pak, kenapa sih, Pak? Pa, Pak. kenapa papa nggak mau ngomong sama aku? Kok papa tega banget sih pa? Pak. Pak, kenapa sih, Pak? Papa kenapa sih pa? Pak, bentar deh, Pak. Ngomong baik-baik dulu deh, Pak. Ada apa sih, Pak? Papa kenapa Pak? Kenapa sih Papa tega banget sama aku Pak? Kenapa sih Pak? Aku kan anak kandung Papa. Pak, Papa kenapa naik angkot sih Pak? Dara sama Mia kemana? Baik. Saya mohon dengan sangat Anda tidak usah mencampuri urusan saya. Itu karena antara kami. Saya sudah lama menderita. Ya. Tapi kan Bapak janji Pak, tapi kan Bapak janji. Kamu dengan ini kamu bawa Bapak mau siapa bantu itu? pernikahan saya kan Pak? Ini dengan siapa kamu bawa? Tolonglah kamu jangan pasal-pasal lain. Kalau mau datang aja. Iya, tapi kan Baik-baik. saya Jangan bawa- khawatir, Pak. Jangan Saya bawa khawatir orang. lihat Bapak jalan sendiri kayak gini, Jangan Pak. bawa Saya orang. khawatir. Sudah. Dara sama Mia kemana sih, Pak? Kemarin kan Bapak baru Mbak, beli Mbak. mobil, Pak. Itu Sekarang uang saya nikahan nggak saya bisa kan, banyak Pak? berpikir. Itu uang nikahan saya kan, Mbak, Pak? udah dikasih, Mbak dikasih jalan ini, Mbak, Mbak. Pak, biar Mbak. sini, Pak. Rina antarin ya, Pak. Pak. Ya. Rina khawatir, Pak. Rina khawatir sama Bapak. Bapak pulang sama Rina ya, Pak, Jangan, ya. ya Allah, Mbak, Bapak pulang tolong, sama Mbak. Rina ya. Saya akan tunggu. Setiap mau ketemu saya bawa orang. Apa? Pak, Rina tuh cuma mau ngobrol Sudah, sama sudah. Bapak, Sekarang Pak. kamu Mbak Rina. Rina Udah. Masalah kamu hati ke hati. Mbak Rina. Rina dulu, Pak. Dengerin Rina dulu. Loh, ini bukannya Mbak? Kenapa sih lo? Ini kan bapak gua. Astagfirullahaladzim. Lu kemarin-kemarin kemana aja ya? Lu nggak pernah lu peduli sama bapak ya? Iya, tapi kan itu gara-gara kalian yang merampas bapak gua dari gua. Astagfirullahaladzim, Mbak. Lu introspeksi diri
Sekarang begini. Saya ambil aja. Dasar lu ya. Pak. Kamu nggak ada urusan. Ini bapak, ini papa saya. Ini gimana sih? saya. Astagfirullahaladzim, Mbak bingung deh. juga, Mbak. Kemarin lu kemana aja, ha? Kemana aja karena apa? Karena kalian yang menutup komunikasi dengan saya dan papa saya. Dulu sama bapak lu sekarang. Nah, sekarang begini. Kalau mau damai, nanti datang ke rumah yang baik-baik. Caranya bukan begini. Udah Pak, Bapak nggak usah peduli ya Pak. Astagfirullah. Mbak, ini cuma pengen ngobrol baik-baik, Mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak, ini mau ketemu ayahnya aja. Mbak. 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 Barina. Ya Allah, Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan tinggalin Rina, Pak. Mbak Rina istighfar, Mbak. Mbak, ya Allah. Mbak, istighfar. Mario. Pak. Ini apaan? Apaan? Ini jatuh dari mobil tadi nih. Yang benar. Serius? Dari situ kali. Enggak, gue lihat Ngapain? tadi. Gue ngeliat makanya gue ambil. Tuh kan kalian lihat sendiri kan. Aku dihalang-halangin tuh sama saudara-saudara tiri aku ketemu papa aku. Apa hubungannya sama air ini, Mbak? Apa hubungannya? Ini cuma tulisan untuk dicampur ke air minum, itu aja, Mbak. Apa hubungannya sama saudara Mbak? Enggak, ini cuma air biasa. Yakin yo tadi jatuh dari mobil tadi? Serius, gue ngeliat makanya gue ambil. Ini punya saudaranya, Mbak Rina maksudnya? Ini air biasa. Kok tulisannya untuk dicampur ke air minum sih? Jangan-jangan. Ah, yo nggak mungkin. Masa sih lo nggak mungkin? Ini air apaan sih, Mas? Udah, Mbak. coba lihat. Bentar. Iya, bentar, Mbak. Udah daripada mikir aneh-aneh nanti mbaknya mending ini dibuang aja. Jangan, loh, jangan. loh, Ini kan Mbak. bisa jadi barang bukti. Bukti buat apaan? Bukan begitu maksudnya mbak, biar nggak fitnah. Fitnah apaan? Ini Iya, memang Mbak. kenyataan Mending kok. Gini Bukan deh, Mbak. begitu. Biar nggak jadi fitnah, biar mbak juga nggak mikir aneh-aneh. Udah ini dibuang Mbak. aja. Mbak dengerin kita Mbak. ya. Kali ini mbak dengerin kita. Oke? Saya sama. Iya kan? Enggak, dia. Takutnya malah jadi fitnah. Iya. Kita beli mobil aja. Ya udah balik. Apa? Pak? Gak dong. Pak? Eh, Ada apa sih datang-datang? Papa, Bu. Papa kamu di rumah sakit. Ya Allah, Papa sakit, Bu. Ya, memang kamu tahu Papa sakit. Astagfirullahaladzim. Kamu kan nggak pernah peduli Papa kamu. Ini juga ada apa? Apa? Bu. Ibu. Papa sakit apa sih, Bu? Kamu nggak perlu tahu Papa sakit apa. Bu, Mbak Rina kesini mau nyari ayahnya, Bu. Nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu datang ke rumah sakit. Bu. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, ini masih rumahnya Rina loh, Bu. Astagfirullahaladzim. Rina kan anak kandung kamu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu. Iya. Bu, ibu dengerin dulu. Ini kan anak kandungnya dan dia mau ketemu sama papa. Ya, tapi papanya lagi sakit. Izinkan kalian mengerti nggak sih? Ya, nanti kalau papa sudah sembuh, ibu yang kasih kabar ke kamu. Oh, biar dia pergi. Astagfirullahaladzim. Iya, anak Bu. Iya, Bu. Mbak Rina udah ayo, Bu. Iya. Ganggu rumah saya ya. Mbak Rina. Iya, Bu. Rina mau ketemu papa. Rina. Mbak Rina udah lah. Ketemu papa Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak udah dulu, Mbak. Kamu anak durhaka sama papa kamu ya? Tidak. Mbak. Pergi tidak. Saya tidak terima. Pergi. Mbak. Rina mau ketemu papa. Pergi. Tidak. Pergi. Mbak. Pergi. Istighfar deh, Mbak Rina. Pergi semuanya pergi. Jangan ganggu saya. Mbak, udah. Astagfirullahaladzim. Mbak. Aduh, Mbak.
mau ketemu papa, Bu. Mario. Mbak. Mbak Dina sabar ya. Ini adalah sebuah pengakuan seorang hamba yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam surga mengingat amal kita yang sedikit, dan juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka karena neraka itu adalah merupakan satu tempat yang paling buruk. Akhirnya ini adalah merupakan satu pengakuan kelemahan setiap hamba, bahwa setiap hamba adalah seorang yang dhaif, yang lemah, yang tidak tertutup untuk melakukan kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah saat seseorang itu bersalah, kemudian dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada hubungannya dengan manusia yang lain, apabila dia melakukan kezaliman, entah menganiaya orang, mengambil hartanya, memukul, atau kezaliman-kezaliman yang lain, adalah kemudian dia datang meminta maaf, kemudian datang meminta pengampunan. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni apabila orang yang kita aniaya sudah memberikan ampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang sensitif akan kesalahan kita, bukan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana pepatah, kadang-kadang gajah di pelupuk mata kita tidak tampak, tapi kita melihat semut di kejauhan sana, kita segera mencari kesalahan itu. Yang terbaik adalah introspeksi diri, cari kesalahan kita sendiri, dan kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada manusia yang kezaliman itu kita berikan kepada mereka, atau hartanya kita ambil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang hidup dalam keadaan yang baik, dan kita pun harus mengingat bahwasanya hakul adami, hak anak Adam yang kita langgar nanti pada hari kiamat akan dituntut kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang sadar, tidak ada manusia tanpa dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah kalau kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.